Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak rahasia atau misterius tersimpan di bumi yang disebutkan dalam Al-Quran, namun sampai saat ini sulit dan belum juga ditemukan. Meski sudah banyak petunjuk dari Al-Quran tentang beragam hal misterius di alam semesta ini, namun tak mudah manusia bisa menjangkaunya. Bagi umat Muslim, Al-Quran merupakan kitab suci yang di dalamnya memiliki banyak petunjuk tentang alam semesta dan segala hal paling misterius di dalamnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah yang sampai saat ini sangat sulit dijangkau oleh manusia. Berikut 6 tempat misterius di bumi yang disebutkan dalam Al-Quran. Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir mengatakan, bahwa Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminumnya, meski hanya seteguk saja, maka akan mendapatkan keabadian hidup. Allah akan menjamin kehidupannya hingga kiamat, kecuali dia memohon kepada Allah untuk dimatikan. Beberapa hikayat menyebutkan ketika Allah menciptakan dunia, diturunkanlah tetesan air surga ke dunia. Salah satu tetesannya berubah menjadi Ainul Hayat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Dajjal pernah mandi dan minum air ini, sehingga ia tetap hidup hingga saat ini. Tapi bukan hanya Dajjal, Nabi Khidir juga diyakini oleh sebagian ulama masih hidup hingga saat ini dikarenakan telah meminum air Ainul Hayat. Sejumlah pendapat menyebutkan bahwa Ainul Hayat dijaga Nabi Khidir dan berada di Pulau Bermuda, yang merupakan salah satu pulau paling misterius di dunia. Tembok Yakjuj dan Makuj. Tembok Yakjuj dan Makjuj disebutkan dalam Quran dibangun oleh Raja Zulkarnain. Lokasi tembok Yakjuj dan Makjuj hingga kini masih menjadi perbincangan. Yakjuj dan Makjuj merupakan makhluk perusak yang akan menampakkan diri pada akhir zaman. Keberadaan Yakjuj dan Makjuj hingga kini masih menjadi misteri, namun titik terang kini sudah mulai terlihat. Yakjuj dan Makjuj sendiri merupakan dua suku yang akan muncul di akhir zaman. Yakjuj dan Makjuj dikenal memiliki kekuatan untuk merusak apapun yang dilihatnya dan akan menghancurkan kehidupan di muka bumi. Di akhir zaman, mereka akan bertarung melawan Nabi Isa As dan pasukannya di Bukit Tursina. Meski mereka berjenis manusia, namun sifatnya cukup berbeda pada manusia pada umumnya. Yakjuj dan Makjuj memiliki ciri perusak dengan jumlah yang sangat besar, sehingga jika mereka turun dari gunung bak air bah yang mengalir. Yakjuj dan Makjuj tidak pandai berbicara, memiliki mata sipit, hidungnya kecil, muka lebar dan warna kulitnya seperti wajah perisai. Yakjuj dan Makjuj yang merupakan bangsa barbar hingga kini masih terkunci di dalam dinding besar yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Kisah penguncian bangsa barbar oleh Raja Zulkarnain dikisahkan di dalam surat Al-Kahfi. Tembok sebagai tempat dikurungnya Yakjuj dan Makjuj terbuat dari potongan-potongan besi, yang kemudian cairan timah dituangkan di atasnya dan menjadi penutup yang sangat kuat. Diduga lokasi tembok yang mengurung Yakjuj dan Makjuj hingga kini berada di antara Samarkand dan India. Hal tersebut diungkapkan oleh Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran. Pulau Dajjal. Dajjal diyakini akan datang saat menjelang kiamat nanti. Saat ini, tak ada yang mengetahui di mana keberadaan Dajjal. Banyak yang menyebutkan bahwa Dajjal saat ini masih dikurung di sebuah pulau dan baru akan keluar ketika akhir zaman sudah dekat. Namun tak ada seorang pun yang mengetahui di mana Dajjal dikurung. Beberapa pendapat menyatakan bahwa Dajjal dikurung di sebuah pulau bernama Socotra yang terletak di Samudera Hindia. Kepulauan ini terletak 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika, dan 380 km sebelah selatan Jazirah Arab. Namun sebagian ulama tak sependapat soal itu, karena dianggap tak memiliki dalil yang kuat. Kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikenal sebagai nabi yang sangat kaya dan memiliki kekuasaan yang begitu luas. Namun sampai saat ini, tempat keberadaan kerajaannya masih menjadi misteri. Dalam literatur bangsa Yahudi, istana Nabi Sulaiman disebut Solomon Temple. Saat ini, istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh. Kecuali hanya tembok sebelah barat saja yang tersisa. Dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri, oleh orang Yahudi sisa bangunan kuil itu dinamakan tembok ratapan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ciri-ciri istana Nabi Sulaiman pintunya terbuat dari kayu zaitun dan cemara, lantainya terbuat dari kaca dan emas.
Bangunannya pun berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Beberapa ahli meyakini bahwa beberapa pondasi istana Nabi Sulaiman berada di Masjid Al-Aqsa. Namun karena sudah roboh, istana itu tak bisa dibangun kembali. Berdasarkan hal itu, banyak pihak mengatakan bahwa sangat berambisi sekali untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa karena simbol dari istana Nabi Sulaiman sebelumnya. Jabal Ka'af. Diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, beliau melihat gunung Jabal Ka'af yang mana tampak pemandangan sangat indah. Sinar biru langit membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan tersebut. Akhirnya Nabi mengajak malaikat Jibril mengunjungi tempat tersebut. Di dalam Al-Quran sendiri, Jabal Ka'af diabadikan dalam sebuah surat Ka'af. Tapi, sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahui di mana sebenarnya Jabal Ka'af. Sumur Barhut. Sumur Barhut merupakan sumur yang masih menjadi misteri. Sumur Barhut diyakini ditinggali oleh bangsa jin. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir bernama Barhut, Hadramaut, Yaman. Selain itu, Sumur Barhut diyakini memiliki sumber mata air yang paling buruk di dunia. Sumur Barhut memiliki luas 100 meter dan memiliki kedalaman 250 meter. Barhut adalah sebuah legenda yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Banyak yang mengatakan bahwa lokasi ini adalah awal mula kehancuran dunia dan menjadi tempat yang paling tidak bisa ditinggali. Itu 6 tempat yang belum ditemukan dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran mengenainya. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.